Now, you are watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insa Muda, welcome back to Dompet Duafa TV channel di Human Talk Podcast. Dan kita melanjutkan di episode sebelumnya, di mana kita membicarakan perihal tempat rehabilitasi untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dan yang membutuhkan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba. Dan saat ini saya masih ada di GMC, Global Mental Care, yaitu di Bogor lokasi tepatnya. Dan sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut terkait dari pihak Dompet Duafanya perihal kerjasama antara Dompet Duafa dengan GMC. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bang Arif Rahmadi Haryono. Beliau merupakan General Manager dari Dompet Duafa di bagian Strategic Alliance dan Advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah Sehat, Bang. Baik, Bang, nih gue luar kali ya, kayak seumuran kayaknya nih. Kelihatan lebih muda. Iya. Berarti tadi kan kelihatan lebih muda. Iya, tadi kan ngomongnya sama Ustadz. Iya, jadi iya. harus lebih sopan gitu. Sama gue gak sopan Oh, gitu. apa gitu ya. Enggak dong. Salam dulu. Siap. Oke, Bang. Nah, ini tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Ustadz juga dan pembicaraannya menarik banget gitu kan. Dan sekarang gue lagi mau ngulik informasi nih dari pihak Dompet Duafanya sendiri, yaitu khususnya di bagian divisi Strategic Alliance gitu kan, yang mana sekaligus advokasi. Yang mana Global Mental Care ini kan merupakan salah satu tempat rehabilitasi ODGJ dan rehabilitasi orang-orang pecandu narkoba. Nah, ini hubungannya gimana nih, Bang? Awal mula ceritanya gitu ya. Terus kok tiba-tiba Dompet Duafa melakukan kerjasama dengan GMC ini, Bang? Iya, jadi awalnya memang kami diperkenalkan lah dengan oleh salah satu anggota Dewan Pembina kami, Pak Bambang Wijayanto, yang mengkoneksikan antara GMC ini, Global Mental Care ini dengan Dompet Duafa. Saat itu memang isunya lebih ke arah isu yang lebih mendasar sebenarnya, yaitu ketersediaan tempat dan sustainability dari program itu sendiri. Bahwa ini memang ada kendala masalah infrastruktur, ada kendala masalah operational financing dan lain sebagainya. Lalu di situ kita perdalam sih. Jadi ini apa? Jadi ya kalau Dompet Duafa kan kalau nerima informasi seperti itu ya kita assessment terlebih dahulu kan ya. Kita kunjungi, terus kemudian kita lihat, oh ya ternyata memang permasalahannya jauh lebih kompleks ketimbang dalam tanda kutip ya, ketimbang sekedar kebutuhan untuk mensupport operasional dari pesantren ini. Saya nyebutnya sih pesantren ya. Kebutuhan operasional bulanan dari pesantren ini, karena memang ternyata isunya jauh lebih mendasar. Ini cukup menarik karena GMC ini berdasarkan ceritanya dari Mas Arif. Mas Arif lagi nih? Oh, Ustadz Arif. Namanya pasaran ya. dari Ustadz Arif itu memang menyatakan mereka mencoba mengcombine ya antara treatment secara kejiwaan, treatment secara medis dan juga treatment secara pendekatan ilmu agama. Bagi kami ini jadi cukup menarik karena saya secara pribadi baru pertama kali mendengar ada kombinasi yang cukup menarik ini, sehingga ya kita coba perdalam lah kira-kira begitu, Mas Ilham. Oke, Bang, ini menarik ya. Menariknya tuh karena ini program yang cukup unik dari kacamata gue pribadi ya, dari kacamata gue pribadi. Karena nih kayaknya tuh dari program-program Dompet Duafa yang pernah berjalan, yang sering mungkin teman-teman lihat gitu ya di banner-banner di jalan, baliho-baliho, program-program yang dikampanykan oleh Dompet Duafa tuh kebanyakan kan seperti wakaf, produktif gitu kan. Terus juga kayak untuk tebar hewan kurban dan masih banyak program lainnya kan. Nah, ini memutuskan untuk memilih ke program ini tuh atas dasar apa gitu? Sebenarnya kalau kita melihat kepada beneficiariesnya, santri yang dirawat atau di treatment di GMC ini adalah stakeholdernya Dede sebenarnya. Karena hampir mayoritas dari santri yang ditangani di GMC ini latar belakangnya ekonomi yang datang dari ekonomi kelas menengah ke bawah, tidak mampu untuk membayar treatment. Gangguan jiwa memang masuk dalam skema BPJS, tapi itu untuk obat-obatan. Tapi dalam konteks misalnya mencoba
mengubah dari yang tadinya memang dia mungkin punya gangguan kejiwaan, terus kemudian di treatment agar dia kembali pulih lagi, itu nggak masuk dalam skema BPJS, sehingga biaya itu tetap menjadi persoalan paling utama dari GMC ini, atau mungkin secara umum lah ya kalau dengan orang dengan gangguan jiwa. Sehingga dompet duafa jadi tergerak. Ini kalau kita nggak kelola, banyak mustahik, banyak duafa yang tidak akan tertangani penanganannya, dan sangat berpotensi untuk bikin masalah ya. Yes. Entah ke keluarganya, entah ke tetangga, lingkungan segala macam kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi dompet duafa masuk ke isu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, regardless apapun latar belakang yang memicunya. Itu sebenarnya memang bagian dari mandatnya dompet duafa untuk mengurus duafa itu sendiri gitu. Sekali lagi karena memang kalau kita mengacu studi kasusnya di GMC ini ya, hampir semua santrinya datang dari ekonomi duafa lah, ekonomi kelas menengah ke bawah, yang memang membutuhkan bantuan dari para muzaki ya. Betul sekali. Nah tadi sempat belum saya remind nih buat para penonton, jika ingin membantu ya kolaborasi program di dompet duafa, itu bisa mentransfer dukungan kalian ke nomor rekening yang ada di bawah, atau bisa scan QR code untuk donasi atau mendukung program-program dari dompet duafa. Baik Bang, kita balik ke masalah GMC ini. Tadi sempat dimention ke duafa gitu ya, orang-orang yang dibantu di sini. Berarti lebih ruang lingkupnya adalah dompet duafa ini mensupport, bekerja sama dengan GMC ini untuk treatment tersebut. Betul. Dana-dana itu ya, maksudnya betul, untuk mensupport dana atau subsidi orang-orang yang membutuhkan itu. Iya. Jadi sekali lagi memang kalau kita perhatikan, tentu kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa datang dari keluarga yang cukup memiliki ekonomi cukup baik, dia memiliki exit strategi yang bisa misalnya dia pakai misalnya layanan yang swasta dengan macam yang mungkin dengan biaya yang bisa dipenuhi oleh keluarganya. Sementara kalau kita berbicara ODGJ datang dari keluarga mustahik, dari duafa, ini nggak ada nih exit strateginya. DD dan juga lembaga-lembaga zakat yang lain tentunya harus menaruh perhatian yang tinggi di sini. Karena kalau kita lihat mengacu kalau 2-3 tahun nih pandemi nih, data WHO itu menyatakan ada peningkatan gangguan mental, kesehatan mental, tidak hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia itu mengalami gangguan mental. Karena memang ya mungkin kita ini ya kita terlihat normal kayaknya sekarang nih. Kita terlihat normal, tapi bisa jadi kita terindikasi ada gangguan ya. mental, betul. Misalnya kalau baca beberapa ini ya, dan ini mungkin juga salah satu, mudah-mudahan ini jadi cara kita untuk mengedukasi publik bahwa misalnya kalau kita bicara kemarin ketika pembatasan PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu ya, kita nggak boleh kemana-mana gitu, kita ada di rumah doang. Terus kemudian dari situ interaksi sosial kita jadi sangat-sangat menurun drastis. Di situ sebenarnya dalam banyak kasus itu bisa memicu kesehatan, bisa mengganggu kesehatan mental kita. Yang tadinya kita berinteraksinya sangat biasa, kita bisa tegur sapa dengan bebas, sekarang tiba-tiba kita di lockdown gitu. Yes. Kita dikunci di rumah, bahkan mungkin dalam banyak kasus kita dikunci di kamar kosan gitu loh. Yes, betul. Kita nggak bisa kemana-mana dan kita ngapa-ngapain. Ya kalau punya kuota ya alhamdulillah, tapi seberapa sih interaksi kita di dunia maya itu bisa menggantikan interaksi kita secara tatap muka seperti ini. Hal seperti itu yang mungkin tidak disadari, sehingga orang jadi publik secara umum itu tidak terlalu aware dengan kesehatan mental, sehingga dan jadinya enggan untuk mengadukan permasalahannya. Ketika masalah itu menumpuk, kemudian akhirnya jadi jadi kayak snowballing gitu ya. Jadi snowballing akhirnya men-trigger kasus sudah sangat-sangat parah. Sekali lagi kalau mungkin dengan ekonomi datang dari keluarga ekonomi yang baik, penanganan bisa dapat dilakukan dengan secara baik. Tapi bagaimana kalau kemudian yang tertrigger ini datang dari ekonomi kelas menengah ke bawah, atau bahkan untuk makan saja susah. Nah ini mungkin yang menjadi harus jadi perhatian kita bersama sekali lagi Mas Ilham. Oke. Siap Bang. Nah
Balik sekarang ke masalah advokasinya nih Bang. Nah, ini agak berat nih kayaknya nih. Nah, ini peran dompet duafa sendiri berarti kan bukan menggantikan pemerintah ya, intinya ya, bukan. Berat banget ya kita Tapi- ganti pemerintah ya. Tapi mendukung pemerintah untuk membantu orang-orang yang Ya. memang membutuhkan kesehatan jiwa yang lebih baik gitu ya. Dan ini merupakan healing yang sesungguhnya mungkin. Kan banyak orang yang bilang kita healing ke sana ke sini, tapi sebenarnya jiwa itu juga butuh mencurahkan isi hatinya gitu Yes. kan. Tadi kan juga Bang Arif bilang orang terdekam gitu ya di dalam ruangan kosan, tidak memiliki akses dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata dia memiliki beban yang sangat berat sampai tidak bisa menyalurkan emosinya, Yes. dia juga depresi, jadi stres dan ada kemungkinan ini bisa merusak satu generasi misalnya. Iya benar. Kalau kita ngomong dari sekarang lebih besar, dan ini adalah peran yang diambil oleh bagian advokasi dompet duafa melihat potensi tingkat potensi yang cukup berbahaya di situ. Ya, betul. Dan makanya dompet duafa bekerja sama dengan GMC untuk membantu GMC dan juga membantu orang-orang yang ada di sini gitu Bang ya. Yes. Jadi peran yang ingin dilakukan oleh dompet duafa adalah kita ingin mencoba menumbuhkan GMC sebagai salah satu role model penanganan orang dengan gangguan jiwa yang komprehensif dan terintegral lah. Oke. Jadi penanganan tadi sudah saya cerita yang memadukan antara aspek psikologis, medis dan juga aspek agama tidak banyak ditemukan. Peran Dede adalah bagaimana caranya inisiatif ini tidak mati. Inisiatif ini inisiatif yang dilakukan oleh GMC ini tidak boleh terputus di tengah jalan. Karena kalau terputus berarti ada hak mustahik yang hilang di situ. Oke. Nah, tugas Dede adalah menumbuhkan dan memastikan bahwa GMC ini bisa tumbuh dengan baik, dengan sustain agar penanganan orang teman-teman dengan gangguan jiwa yang datang dari keluarga miskin itu bisa tertangani dengan baik. Lalu yang kedua, setelah kita ingin memastikan bahwa GMC ini bisa menjadi salah satu role model penanganan ODGJ, yang kedua adalah kita ingin melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kita kembali lagi sekali lagi, kasus kesehatan mental itu seringkali kita nggak terlalu nggak aware ya. Kalau fisik kelihatan lah ya, kepentok, memar, ada ininya, ada yang tangible yang kelihatan. Tapi kesehatan mental memang nggak ketahuan. Kalau Mas Ilham ini generasi agak lama. Robin Williams tahu ya? Tahu. Robin Williams ya, komedian, bisa stand up, jago bikin orang ketawa dan sangat-sangat lihai ya dalam membuat dirinya seperti bisa menjadi pusat hiburan bagi orang lain. Tapi ternyata dia punya permasalahan depresi ternyata. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, orang yang kelihatannya sehat-sehat saja itu sehat secara mental juga. Nah, edukasi ini yang sebenarnya juga harus kita perkuat dan kita perluas. Saya percaya Dede bukan yang pertama dan bukan satu-satunya yang melakukan edukasi ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menjahit inisiatif-inisiatif masyarakat dalam melakukan edukasi tentang kesehatan mental itu secara lebih baik. Itu dua peran utama yang coba dilakukan oleh dompet duafa. Selain tentunya kalau mudah-mudahan ini bisa bergulir dengan baik, kami punya mimpi juga sebenarnya untuk mendorong misalnya Pemda bisa nggak ya misalnya BPJS sudah pasien ODGJ itu bisa masuk skema BPJS nih. Tapi bisa nggak misalnya Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota coba aware untuk melihat ada nggak misalnya tempat-tempat yang seperti GMC ini, tempat-tempat rehabilitasi ODGJ yang butuh perhatian. Sekali lagi saya yakin biaya menjadi salah satu momok yang paling besar ya. Betul. Kalau misalnya ada skema dari pemerintah bentuknya entah bansos kayak atau bentuknya bantuan pemerintah yang bisa untuk agar tempat rehabilitasi itu bisa running, ya itu tentu akan sangat membantu lah. Iya, betul. Karena tadi juga sempat ngobrol sama Ustadz kan biayanya lumayan tinggi ya, untuk menjalankan
orang rehabilitasi seseorang gitu yang membutuhkan bantuan kesehatan mental datang ke terapis gitu ya, itu lumayan banget bro gitu. Betul. Dan nominalnya gede banget, dan apalagi di sini kan di GMC ini banyak yang tadi juga Bang Arif sampaikan bahwa orang-orang itu memang di kalangan yang duafa ya, yang Iya, memang betul membutuhkan bantuan subsidi untuk biaya treatment mereka ada di sini. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Bang. Saya nggak tahu ya menarik apa enggak ya, mudah-mudahan sih menarik. Dompet duafa ini kan mengumpulkan dana, zakat, Ya. infak, sedekah. Siap. Yang mana kalau kita ngomongin zakat itu kan lebih ke 8 asnaf ya. Hmm. Nah, ini tuh masuknya kemana nih Bang? Wah. Untuk kerjasama partnership untuk di bagian ODGJ ini, apakah masuknya ke zakat, infak atau sedekah gitu, program yang akan dijalankan? Kalau karena kita yang kita bantu ini adalah pasien yang duafanya, tentu maka kita masuk ke asnafnya fakir miskin. Fakir miskin berarti ya. Iya. Saya belum tahu ya apakah ada fikih asnaf zakat yang baru ya soal ODGJ itu. Jadi apakah misalnya bisa dari Rikop misalnya, karena dia berhutang gitu. Rikop bener nggak ya? Gorimin, sorry. Rikop itu budak. Misalnya asnaf Rikop. Karena memang dia sedang terbelenggu, hilang akal, dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa berinteraksi karena kondisi mentalnya tidak memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan baik. Nah, mungkin itu bisa, tapi walau alam itu tentu jadi ranahnya MUI lah untuk mencoba membuat fatwa atau opini syariah. Tapi kalau dompet duafa saat ini kita berpikirnya ini karena memang mayoritas datang dari keluarga ekonomi rendah, maka ini masuknya ke insya Allah asnafnya fakir miskin. Oke guys, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Biasanya tuh suka ada yang iseng tuh netizen tuh nanya-nanya, ini masuknya asnaf yang mana nih ODGJ gitu kan. Jadi mewakili pertanyaan seperti itu. Oke. Jadi jangan ini yang penasaran juga sebenarnya MC-nya nih Janjan. Oh iya, penasaran juga sih. Jadi sekalian gitu kita himpun beberapa pertanyaan yang sudah kita kolek gitu terkait dengan ODGJ. Baik, nah harapannya sendiri nih dari Bang Arif selaku penanggung jawab ya di bagian advokasi dan strategi Alliance gitu, untuk kerjasama antara dompet duafa sama GMC ini kedepannya seperti apa nih Bang? Harapannya yang pertama tentu saja GMC ini bisa jadi salah satu role model Indonesia untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa dengan sekali lagi treatment yang manusiawi. Itu mungkin jadi kata kuncinya, karena kalau kita melihat masih ada pusat-pusat rehabilitasi ODGJ itu dengan treatmentnya yang tidak manusiawi, di kerangkeng, di rantai segala macam. Oh ya benar tuh, jadi Rikop ya kan, malah jadi harus dimasukin zakat ya. jadi nyangkut ke situ. Tapi kalau di GMC ini kan jadi cukup menarik ya, karena proses treatmentnya itu mencoba mengembalikan gaya hidupnya yang normal segala macam, diajarin sholat, diajarin ngaji dan lain sebagainya. Dikembalikan seperti merdeka lagi, betul. Diajari lagi untuk mencoba diingatkan. Nah, kalau ini bisa kita angkat, kita jadikan role model untuk penanganan ODGJ, baik yang datangnya mungkin dia dari faktor genetik atau dia karena misalnya punya histori kecelakaan, atau mungkin dengan karena kasus narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pusat pembelajaran sebenarnya bagi teman-teman yang punya ketertarikan untuk bagaimana menangani ODGJ dengan baik dan benar. Yang kedua, tentu saja harapannya awareness masyarakat, awareness publik terhadap isu kesehatan mental itu bisa bisa meningkat. Sebenarnya dengan kondisi sekarang, misalnya laki-laki itu nggak apa-apa cerita gitu loh. Jadi laki-laki nggak apa-apa nangis gitu ya. Laki-laki nggak apa-apa nangis kan. Kita yang harus kita hancurin itu toxic masculinity itu kan bukan zamannya lagi gitu ya. Emang kenapa kalau misalnya laki-laki bercerita tentang masalahnya, itu bukan menunjukkan bahwa dia lemah, tapi justru menunjukkan bahwa saya kuat untuk saya bercerita dan saya ingin mencari solusi. Justru kalau kita menahan-nahan, kemudian kita nggak mau cerita, itu malah mungkin bisa memicu kesehatan mental kita jadi terganggu segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi antara dompet duafa dengan GMC, kita bisa membantu
untuk meningkatkan lah awareness publik terhadap isu kesehatan mental itu sendiri. Oke, baik. Thank you banget Bang Arif Siap. sudah join di Humani Talk Podcast Dompet Duafa TV. Ini keren banget sharingannya. Jadi tadi kita udah banyak ya nggak dapet informasi terkait rencana-rencana Dompet Duafa, apalagi juga ada peran Dompet Duafa di kerjasama antara GMC dan juga Dompet Duafanya, serta harapan kedepannya gitu. Nah, program ini udah jalan. Jadi buat para insan muda yang mau turut serta bergabung berkolaborasi untuk menyisihkan sebagian dananya, bisa mentransfer dana tersebut atau klik link di bawah, atau bisa scan mungkin ya nanti di bawah atau di link deskripsi, bisa dicek lebih lanjut kemana teman-teman atau insan muda ini mau menyalurkan dananya. Mungkin itu aja dari kita, Bang Arif. Terima kasih sudah mampir di sini, sudah bisa sharing lagi. Nanti buat program seru lainnya bisa ngobrol lagi di sini di Humani Talk Podcast. Oke, jumpa lagi di episode selanjutnya. Insan muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, you holler. Yes, 1, 2, 3.